beta, beta, beta fish, ya. Beta, beta, beta fish, ya. Kemana yang banyak ekspornya? Oh, dari mulai Asia Tenggara udah jelas udah pasti ya. Di Eropa juga udah mulai kayak ke Kanada gitu ya, ke Spanyol. Oke, berjumpa lagi dengan Ibob Sony Sarjana Peternakan. Oke, kita meskipun sarjana peternakan, tapi di komentar kita ada yang request ya Bob ya? banyak yang request mengenai sebenarnya ini budidaya perikanan ya sebetulnya jatuhnya ya. Budidaya perikanan, tapi nggak apa-apa lah kita masukkan ke dalam ternak juga lah. Karena ini diternakkan, ini dibiarkan Bob. Iya. Kalau di kait-kait kan bisa lah. Ini untuk menjawab kawan-kawan yang bertanya mengenai cupang dong katanya kayak gitu kan. Terutama mereka yang ada nggak peluang bisnis. Sekarang ini kan lagi booming Bob. Ternak ikan cupang ini lagi jadi primadona. Betul. Oke, ini Dave. Dave sang juragan cupang. Ini dengar-dengar dipanjangin juga supaya bisa untuk makanan cupang atau gimana? Jadi tanaman air gitu. Eceng gondong. Gue temenan sama Dave udah lama nih, tapi gue nggak tahu kalau lu main cupang. Emang lu dari kapan main cupang? Cupang mah semua pasti dari kecil pernah main cupang. Iya, ya itu cupang aduan, cupang aduan. Nah jadi kalau dulu tuh banyak yang kenal sama namanya cupang plakat atau cupang aduan gitu ya. Ada jenis bagan, ada yang jenis layer. Bilangnya cupang Singapura kayak gitu-gitu lah. Nah itu akhirnya sekarang banyak yang menghybrid kawin silang atau mereka coba untuk jadiin ada gen-gen baru dari cupang gitu. Karena cupang sendiri tuh ada yang dari wild, dari yang liar. Iya. Itu kalau liarnya di mana sih sebenarnya hidupnya dulu? Habitat mereka tuh di rawa, empang, sungai gitu ya. Kayak gitu. Dulu waktu kecil gua pasti ingat Bob, masih di kampung Bob. Ada rupanya cupang di sungai mana ada? Bukan orang di abang-abang. Emang awak tinggal di kampung dulu cuy. Emang bukannya di abang-abang dulu? Nggak ada ribut ini lagi. Kayak abang-abang, kan abang-abangnya orang kampung. Dulu gua kan di Pasar Minggu. Ini kalau ada yang tahu daerah Pasar Minggu namanya Balai Rakyat. Balai Rakyat itu dulu abang-abang cupang semua tuh. Iya. Di situ tuh kita belinya tapi cupang aduan. Waktu kecil. Sampai sekarang juga masih ada tuh abang-abang yang pakai motor atau sepeda digantung di plastik kan. Iya. Ya itu jenisnya plakat aduan tuh biasanya. Nah, waktu kecil kita kan tahunya itu aja. Ternyata sekarang ini cupang berkembang banyak muncul jenis gen baru yang tadinya tuh jenisnya misalnya nih Nemo gitu ya. Nemo kayak di film-film. Bukan, itu Nemo yang air asin kan, air tawar ya? laut kan. Nah kalau di cupang sendiri tuh ada yang namanya jenisnya Nemo multicolor gitu. Ada dari Nemo klasik, Nemo emerald. Itu udah pengembangan jenis-jenis yang baru lah. Untuk hias ya, kontes ya? Hias kontes. Contohnya? Saya ambil satu ya. Teman-teman lihat ini jenis multicolor nih. Oh ini multicolor. Kenapa disebut multicolor ini, Dev? Yang disebut multicolor itu karena dalam tubuhnya itu ada 5 warna. Oh 5 ya. Berarti kalau seperti ini dia hanya untuk hias ya, kontes ya? Kontes hias, tapi sebenarnya aduan juga bisa? Mereka bisa diadu karena gini, cupang itu sifatnya teritori kan. Mereka nggak boleh dalam satu wadah, misalnya male sama male, otomatis pasti mereka ribut gitu. Kalau male sama female, mereka weak. Tadi kan persilangan apa sama apa nih? Jadi basicnya sebenarnya itu Nemo klasik, ikan dengan warna badan dasar. Dia nggak punya corak emerald, dia nggak punya corak galaksinya, bener-bener bodinya body warna badan. Dibilangnya begitu, Nemo klasik nih warna dasar badannya. Cuma sudah ada bocoran galaksi biru di atasnya. Cakep ya. Ya, saya punya Nemo klasik yang benar-benar klasik, kemarin ada tapi udah laku. Basicnya tuh seperti ini. Dikawinin silang lagi sama yang ada Coopernya, ada galaksinya. Akhirnya muncullah jenis-jenis Nemo emerald, Nemo galaksi, Nemo candy, Nemo marble. Warna dasar klasiknya tetap, tapi ada perpaduan dari jenis barunya. Misalnya kawin sama yang galaksi, otomatis nanti dia jadinya kayak begini nih. Tuh, ada galaksinya tuh. Pelangi ya. Sama kan badannya klasik kan, tapi ada galaksinya, ada Coopernya di badannya. Nah, ini unik nih. Ini masuk dalam kategori giant, umurnya baru 3 bulan, tapi udah sama kayak jenis plakat yang normal. Jadi baby giant aja 3 bulan gedenya udah kayak cupang biasa. Yang bikin mahal apa? Yang bikin mahal tergantung nih, kita ngomongnya apa, jenis apa giant?
Misalnya, Coba misalkan Giant. kalau ngomongin soal Giant, kita ngomongin soal tulang badannya, karena Giant otomatis ya besar gitu kan. Ini udah masuk Giant dewasa. BO-nya tuh atau ukurannya tuh size-nya udah masuk di 5,8 hampir 6 sentimeter ya? Iya, Giant gede Itu banget. biasanya jual berapa kalau kayak gitu? 2,5, 2,5 apa nih? 250.000 250.000 ya? sampai ada pernah setahu saya sekitar 5 jutaan. Indukannya udah menang kontes, terus dilihat juga dari warnanya, tulangnya, terus ikannya seperti apa gitu kan. Itu ada penilaian khusus yang bikin dia harganya sampai gitu ya? tembus di harga itu. Bahkan Blue Rim kemarin kan sempat sampai di 25 juta ya. Blue Rim itu yang mana? Dihargain mahal karena langka atau gimana Dev? Karena jadi ini ikan ada yang diambil dari Thailand juga. Impor ya? Dari impor. Tapi Indonesia punya nggak kalah. Indonesia punya juga bagus-bagus. Setahu saya ya Thailand ambil dari Indonesia, baru mereka coba untuk bereksplorasi lagi untuk bisa dapat yang lebih bagus lagi. Jadi kalau ini punya saya line Thailand. Jadi indukannya satu dari Thailand, satu lokal. Oh lokal ya? Ini berapa ini kalau kayak gitu? Ya lihat badannya. Yang bikin mahal itu dasinya ada birunya kan? Oh itu, Dasinya, terus ringnya full, lengkap, clean body badannya, nggak ada bocor. Nggak ada bocor tuh maksudnya gini, putihnya bersih. Berarti itu berapa? Terus pink. Ini di female-nya di sekitar harga 3 jutaan. 3 juta. Female 3 juta. satu ekor ya? Satu ekor. Nah ini cowoknya. Potensi nanti kalau kita kembangkan dia menghasilkan keturunan-keturunan dan bisa dijual dengan harga yang sama nggak ya kira-kira? Bisa, tergantung gini kalau nanti dia dikawinin, nggak semuanya clean body kan, bisa. Yang ada dimaksud bocor. clean body itu nggak ada cacat ya? Nggak ada bocor di warna warna badannya. Ada dots-dotsnya kayak gitu nggak ada ya? Clean ya? Nah, biasa kalau pemain Blue Rim mereka udah tahu lah rahasia-rahasia apa yang bisa Oh, bikin gitu ya? ikan yang nggak bocor gitu. Oh jadi ada pemain-pemainnya sendiri? Ada pemain Nemo, ada pemain Blue Rim, ada yang kayak gitu khusus ya? Blue Rim, ada yang khusus Giant, ada yang khusus plakat, ada yang khusus Half Moon. Half Moon tuh contohnya misalnya kayak ini. Half moon itu setengah bulan ya? Yes. Ya. Nah, saya punya Half Moon Super Red nih, capek. Ini aku nggak ngerti, tapi kalau ngeliat ekor ini yang dilihat kayak kibasannya gitu, bukan? Ini berarti Makanya hias ya? Iya, hias. Ini makanya dibilang kan Half Moon setengah bulan kalau dia ngendok, kalau dia megar. Ini kayak gini berapa nih kalau half moon kayak gitu? Variatif. Sekitaran? Kalau ini udah size L, udah siap breed, udah masuk umur 7 bulan, udah jual di harga 1,5 juta. Juta semua ya? Ada yang enggak. Ada yang di bawah ya? Kalau buat ibong masih bisa. Ada yang 5 ribuan nggak kayak zaman gua ngasih cupang dulu nggak ada ya? Di sini Dev ini bukan cuman ada yang indukannya, tapi dia breeding ya. Iya. Nah Dev, ini apa yang lu breed nih? Ini ada beberapa indukan-indukan yang buat gua udah masuk grade bagus, terus gua coba untuk kawin silangin gitu ya. Kayak ini ada multicolor juga. Gua kawin Nemo multicolor, gua kawinin sama Nemo Black Koi. Black Koi itu Black maksudnya? Koi jadi Jenis itu Nemo juga, tapi dia ada blacknya, ada merahnya, jadi dibilangnya Nemo Black Koi. Kan ada hubungannya dengan ikan koi? Enggak? Enggak ya? beda. warnanya tuh. Ini kan red koi nih, red koi yang unik karena dia masuk kategori bonsai. Warnanya pohon aja ya? Dari kepala ke punggungnya Ada total itu ya? agak naik gitu dia. Lihat ya di atas kepalanya tuh ke badannya agak agak Iya ada gini. Oh, ada Nyuk kayak gitu ya? sapi juga ada punuknya, Bos. Iya. Ikan-ikan yang masuk kategori short body atau bonsai itu biasanya harganya jadi lebih istimewa karena kelainan genetik kan. Kalau yang kayak gini short body ini kena berapa? Gue kemarin nggak jual sih, karena Belum itu koleksi gue. Itu koleksi ya? Tapi kalau masuk sih lepas. Ya. Berarti Ini Green Samurai nih, udah size-nya udah XL, udah umurnya 8 bulan, udah 2 kali gue breed dan menghasilkan anak-anak yang lumayan oke. Jadi kalau anak-anak ini, lu jualnya per gimana? Per Per ekor sih, atau bisa partai. Kalau ada yang mau ambil partai, gue lepas juga. itu berapa lama dulu di lu baru diambil orang? Gue lepas di usia istilahnya naik botol 3 bulanan lah. Karena usia burayak 1 bulan sampai 2 bulan itu masih perlu dirawat, usia rentan kan. Mereka mesti makannya kecil banget berarti ya kalau udah iya. masuk ke 2 bulan. Nah, Seperti apa kayak contohnya? ini udah masuk 1 bulan kalau mau lihat. Kayak cebong ya? Iya, tuh. Iya. Ini banyak nih ya, Dev ya? Ini udah 1 bulan lebih. Ini udah umurnya udah masuk 1 bulan, bahkan masih ada yang kecil banget ya. Lu breeding satu indukan dia bertelur, kira-kira yang hidup jadi berapa ekor? Estimasi ya biasanya nih ya. Kalau misalnya indukan di umurnya pas, telurnya udah siap, itu airnya kita siapin pH-nya bagus, terus yang benar-benar disiapin tempatnya. Karena cupang tuh nggak boleh ada gerakan yang kaget-kaget gitu.
biasanya telurnya akan dimakan sama indukannya. Yang betina ya? Terus kalau cupang tuh kan unik ya. Waktu betinanya bertelur, selesai kawin, betinanya tuh akan mojok karena akan diserang sama jantannya. Jadi area telur, area busa yang mereka udah buat untuk ikan itu nggak boleh didekatin oleh orang asing ataupun pasangannya karena dia anggap itu akan ngancam anaknya kan. Betinanya akan dihajar, dia mesti cepat diangkat. Nah setelah itu nggak boleh sering-sering dilihat juga karena kalau sering-sering dilihat dia nggak langsung terancam, anaknya dimakan. Usianya tuh harus minimal 4 bulan. 4 bulan itu udah masuk kategori siap. Ini untuk jantan atau female ya? Dua-duanya 4 bulan ya. Itu suhu air kayak gitu ngaruh nggak? Suhu atau suhu dan pH-nya? pH ngaruh. Jadi terlalu dingin ikan kuncup, ikan bisa stres mati. Terlalu panas ikan mati. Jadi suhunya mesti pas, pH-nya mesti bagus. Cara lu ngaturnya gimana? Karena gue di sini masih pakai air pump, ya. Jadi air pump itu tinggi kaporitnya ya, Iya. klorin, kaporit, terus itu besinya kuat, tinggi banget kan. Bahan kimianya juga. Jadi gua akalin, gua punya tempat wadah untuk ngendepin air. Ya, biasa 2-3 hari gua ngendepin supaya kaporitnya nguap. Jadi air kaporitnya udah hilang, ikan paling enggak minimalisir buat sakit karena itunya kan. Setelah itu gua bantu dengan daun ketapang. Hasilnya tuh nanti akan coklat seperti ini nih teman-teman. Nah, ini air bawah nih. Oh gitu. Ya. Nah ini media yang disukain oleh cupang ya? Iya. Daun ketapang itu jadi antibiotik buat ikan. Dia buat air berubah jadi habitat aslinya cupang. Dia buat pH air jadi balance. Dia bunuh juga bakteri dan juga jamur di dalam air. Jadi ikan akan merasa nyaman, makin pekat, makin bagus dan makin buat cupang jadi mutasi. Ini rata-rata ikan-ikan gue semua warnanya keluar karena mutasi dari daun ketapangnya gue kasihnya dulu pekat banget. Jadi perawatannya tuh seminggu 3 kali ganti air kan. Dan selalu setiap kali habis makan, makanannya gue nggak mau kasih sisa karena makanan yang ada sisa di dalam air dia berubah jadi amonia, dia berubah jadi racun buat ikan itu sendiri gitu. Jadi gimana cara ngangkat ya kan makanannya udah hancur? Gue pakai ini namanya pipet. Jadi kita contohin nih kayak gini, ini kan dia buang air ya. Mau lepas pupnya. Emang suka gitu emang? Ada yang pup yang susah lepasnya. Iya. Nah, misalnya gini, kita sedot. Oh, ini salah satu tips ini ya. Tetes. Jadi namanya kaimata. Nah, dalam sehari itu, frekuensi kita kasih makan berapa kali deh? Kalau gua ngejar 3 kali sehari karena buat naikin size, karena kan jualan juga. Makanan juga menentukan kan supaya warna ikan itu bagus. Jadi Makanan apa yang bisa membuat ikan itu bagus warnanya? pastinya makanan alam yang dia makan sehari-hari di alamnya. Itu kutu air. Kutu air itu makanan kesukaannya cupang. Yang kedua ada encu atau dibilang jentik nyamuk. Oh iya, encu. Tahu. Jadi encu itu makanan favoritnya untuk cupang, apalagi yang female. Kalau female makan encu itu sel telurnya atau sediaan telurnya akan cepat banget. Nah, itu kalau kutu air kita biakin sendiri atau kita beli gitu? Bisa ambil dari alam, bisa beli dari penadah, atau bisa kutu sendiri. Ini kalau kurang di kakinya dia banyak kutunya. Boleh, mumpung nggak apa-apa gratis. Atau kalau misalnya susah nyari kutu air, sekarang udah ada yang namanya Artemia. Artemia tuh? Artemia tuh udang kecil yang dia tuh dari telur ditetesin. Ini kan kemarin kita ada request sih dari teman-teman mengenai ternak cupang. Nah, tadi udah banyak cerita. Menurut Dev sendiri, untuk cupang ini untuk kalangan pemula mudah nggak? Dan potensi peluang bisnisnya seperti apa? Dan kemana kalau mau dijual? Oke. Cupang itu salah satu hewan yang maksudnya hidupnya tuh nggak ribet kalau buat gua. Karena ikan-ikan lain butuh aerator, butuh oksigen. Ini nggak ada kan? Nggak pakai. Iya. Dia sama kayak gapi juga, kayak gapi kan punya beberapa Berarti gapi ya. kategori low budget sebenarnya. Bisa masuk dalam kategori low budget. Jadi tanpa media aerator atau oksigen dan cuma gunain toples begini aja mereka bisa hidup gitu kan. Iya. Yang penting pelihara airnya pertama. Kalau teman-teman mau mulai main melihara ikan jenis apapun, kuncinya itu cuma di air. Kalau airnya kita udah berhasil trade bagus, otomatis hidupnya ikan tuh jauh bisa lebih lama gitu. Lu ada ini nggak ikut komunitasnya atau gimana gitu nggak? Pasti ada sih, kayak temen-temen yang main cupang juga kita suka bikin Instagram live, biasanya lelang atau flash deal. Nah gue suka gitu. Nah buat yang cari murah tuh ikutin lelang sama flash deal. Biasanya dapat di mana?
Di Instagram biasanya, gue suka live di Instagram pribadi gue atau di Instagram cupang gue. Iya. Nah, Instagramnya Dev. @devgerard QA. Nah, sama @beta_cupang bewok. nah, cupang bewok nih. Ini dia nih cupang bewok nih. Dev, thank you Dev. Thank you. Sampai berjumpa kembali. Siap. Dan kalau misalkan membutuhkan informasi lagi mengenai cupang, silahkan datang aja ke Gading Serpong, boleh ya? Betul. Di Gading Langsung ya. Serpong. Kalau enggak tadi udah dikasih tahu Instagramnya. Oke, kita ke tempat teman kita. Ikutin terus Ibob Sony. Sarjana Peternak. Eko Desta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Uangnya lagi kurang, jadi jualan cupang. Beta fish ya. Beta fish ya. Uangnya lagi kurang, jadi jualan cupang. Uangnya lagi kurang, jadi jualan cupang. Beta fish, oi. Beta fish, oi. Uangnya lagi kurang, jadi jualan cupang. Uangnya tadi kurang, bisa lunasin utang. Oke, sekarang gue lagi sama Alden dan Randy. Ini adalah dua orang tadi yang diceritakan Igor untuk dibikinin lagu tentang cupang. Yes. Kenapa lu bisa ke cupang jadinya? Jadi ceritanya gini, kalau kenal sama Dev, Tahu. Nah, Dev. Tadi baru ke Dev nih. baru ke Dev. Nah, jadi gue sebenarnya Dev udah lama jualan cupang. Cuman dia pernah nawarin tapi gue nggak pernah beli. Akhirnya waktu dia datang ke rumah buat rekaman, mungkin dia tawarin beta nggak mau beli kan. Akhirnya dia bawa cupang, dia kasih. Dia kasih dulu. Cupangnya bagus. Top grade ya kan. Jadi saya piara, lama-lama saya suka kan. Lama-lama saya cari, lama-lama saya beli. Akhirnya lu ternak juga. Akhirnya ternak juga. Lu juga ternak cupang juga nih? Iya. Baru ternak. Jadi pertama lihat Alden nih, posting di Instagram, ih kok dia piara ikan. Lama-lama tertarik kan. Udah tertarik, beli sepasang. Tadi mau langsung breed, cuman breed tuh maksudnya diternak gitu. Akhirnya dikawininnya tunggu 1 bulan dulu. Nah sekarang lahir nih. Breed pertama sukses kata orang-orang sih ya. Kalau breed pertama sukses ya terusin aja dibilang. Akhirnya terus nih. Sampai dikasih ikan nih di sini. ini teman-teman lagi syuting video klip, tiba-tiba lu dikasih ikan. Ikan. Luar biasa sekali gitu. Terus habis itu, Dan selanjutnya lu lebih milih untuk nyanyi atau lu lebih milih untuk ternak cupang? Kira-kira dari hari ini nih melihatnya nih. Kalau main jobnya sih memang di musik tetap. Ini kan ibaratnya side hustle-nya kan. Saya lagunya Igor sama Iwaka sama Amara. Baru keluar. Tapi kayak ramen lagu ini nih. Ramen lagu ikan ya. Gor, feeling lu, kenapa lu bilang feeling lu lebih rame lagu cupang? Karena relate-nya nasional men. Ya, walaupun lagu yang saya rasa juga relate-nya nasional, cuman kayak udah ada orang-orang yang merasa terwakili karena lebih spesifik. Kalau side hustle kan tuh kan lebih general. Nah ini side hustle lebih spesifik orang cupang sih lebih orang banyak. Cupang ya? Seru juga dua-duanya menurut gua seru dengan stylenya masing-masing. Cuman kalau lu perhatiin nih musik yang ini yang lagu Beta Fish ini, itu musiknya trap kekinian banget sebetulnya. Iya. Kayak musik hip hop sekarang banget. Yang anak-anak sekarang yang middle up juga dengerin musiknya kayak begini. Iya, nah, gue nggak tahu nih apa yang akan terjadi nih kalau video klipnya udah keluar. Karena kombinasi antara permainan cupang yang Indonesia banget, yang semua kalangan masyarakat ada. Iya. Dari lo Jepang udah suka, udah sampai Jepang. Sampai Jepang. Sampai dia tungguin video klip ini. Lo lihat skalanya dari yang siapapun yang baru mau mulai cupang. Ini kan pasarnya bagus nih, ada tempat cupang-cupang rapi. Tapi ada juga pasar yang lebih kayak becek tapi jualan cupang. Nah dari situ sampai ke tiba-tiba anak-anak sekarang zaman now gitu yang suka dengerin hip hop luar negeri, itu style musiknya itu bukan style musik hip hop yang ini, style musiknya hip hop kekinian banget nih. Iya. Makanya Dan saya dengar juga ada sekarang tugas sekolah itu ternakinnya cupang di daerah. Oh iya? Iya, benar. Coba di searching di Google deh. Oh gitu ya? Dia tugas sekolah suruh ternak cupang. Sama guru IPA kan IPA. Oke, kalau kayak gitu refnya dulu dong. Oke. Sedikit. Beta fish ya. Beta fish ya. Uangnya lagi kurang, jadi jualan cupang. Uangnya tadi kurang, bisa lunasin utang. Thank you. Hai, saya Surya Insomnia dari Tonight Show. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan. Nggak subscribe, awas ya. Oke, setelah sekian puluh purnama kita menanti untuk bisa mewawancarai Bapak Presiden ya. Benar. Akhirnya
Protokolnya Bob dengan beberapa pengawal yang menyuruh berlapis-lapis Bob. Kayak kue lapis. Om Dewai, Ya. ini bagaimana mengenai percupangan di Indonesia? Cupangan di Indonesia mah nggak usah ditanya lagi. Udah lebih maju dari yang di sana. Di mana itu? Gimana itu? Di luar negeri. Oh iya. Kalah. Emang ada impor? Hah? Emang ada impor ekspor? Ada orang-orang kita lagi jual ke sana malah. Ekspor ya? Iya. Kemana yang banyak ekspornya? Oh, dari mulai Asia Tenggara udah jelas udah pasti ya. Di Eropa juga udah mulai kayak ke Kanada gitu ya, ke Spanyol. Saya sendiri banyak peminat dari Spanyol gitu kan. Oh gitu. Iya, gitu? saya sendiri. Cuma sekarang saya lagi nggak sanggup untuk packing ke sana, lagi banyak schedule juga kan. Oh Gitu, iya ya ini presiden. Iya. Serius? Serius Om, yang namanya video call dari orang Spanyol, dari orang Uruguay mah banyak minta ikan-ikan. Taunya dari mana? Ya karena di daerah Eropa rata-rata ya, itu yang gua perhatikan tuh lebih banyak ke Giant. Tapi ketika dia ngelihat ikan plakat dengan warna-warni, dengan corak yang berbeda, mereka sedikit-sedikit suka. Tertarik ya. Gitu. Oh gitu. Di Eropa itu kebanyakan pembeli gue itu kebanyakan dia pernah video call di rumahnya itu rata-rata Giant sama Half Moon. Giant sama Half Moon. Iya, kebanyakan tuh. Berapa itu biasanya dijual ke sana? Ya kalau standarnya kita jual ke sana itu murah sebenarnya. Kalau standarnya orang-orang itu biasanya nggak jauh dari $35. $35 tuh berapa? Murah paling berapa sih? 35 kali Iya. 35 kali ribuan lah. 35, 300, Ya, 500 ribuan. Sekitar segitu 400 berapa 400, gitu ya. 500 ya. Ya, tapi kan kita varian ikan cupang kan banyak nih. Ya kalau dia gua kasih pas dia ngelihat yang misalnya multicolor keren atau black series-nya keren, ya kita kasih harga lebih mahal lagi gitu. Dan itu volumenya banyak Bang. Banyak. Dia biasanya kalau orang itu tuh buat indukan dia biasanya. Bahkan kita tertipu nih kadang. Kadang kita beli ikan di sana yang sebenarnya ikan dari kita juga. Oh iya, Gitu. dari dulu gitu. Iya. Gitu dari sana Iya. jualnya lebih mahal. Iya, Katanya dari luar gitu. negeri padahal Iya. kita yang di-breed di sana juga Iya, gitu. seperti itu ya. Terima kasih Iya. Terima Om kasih. Diwai Iya. waktunya. Iya, iya. Sukses selalu. Ya. Berarti jangan lupa subscribe DIY Gembel dan Vlogger Peternakan Indonesia. Siap. Halo, saya Mas Widianto. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, like, dan share ke seluruh keluarga kalian di Vlogger Peternakan Indonesia. Karena kalau kalian membantu menonton, sama dengan membantu ekonomi temanku.